Gereja di Banten ini memang karakteristiknya seperti Kristus, tetapi semangatnya seperti semangat orang Manado dan orang Batak. Haleluya, begitu kan? Karena sesudah ini saya besok mesti terbang ke East Coast untuk memimpin juga musda di sana, ya, di Amerika, gitu ya. Karena juga ya, tapi karena di Amerika sana jauh dari Indonesia, ya suasananya seperti di Banten dan Jogja. Tetapi karena di Amerika ya sudah. Karena di Amerika sana kebanyakan orang LA, Lamuan Atas. Jadi saya bawa roa dari sini ya supaya aman di sana. Gitu Om. Begitu ya. Jadi sekali lagi ya saya kira Bapak Ibu Ketua juga teman-teman MP cukup memahami, dan terima kasih. Baik, sebelum kita akan memulaikan ini, ya, maka saya baca beberapa ayat supaya lengkap di sebuah kepemimpinan tadi sudah diperantikan. Jadi ini ayat-ayat yang sudah amat sangat ya di luar kepala. Di luar kepala tahu atau tidak tahu ini? Di luar kepala kok itu toh. Nah, kalau dengan Pak Edi, wah di dalam kepala semua ini. Narasi analisanya cukup ya, kalau dia kan saya akademisi ya, saya masih S1, S2, S3 di Fakultas Hukum Unstad ya. Saya tunggu-tunggu guru besar saya belum pernah muncul, sudah hampir 10 tahun tunggu. Mau tunggu yang namanya profesor, doktor, kabirator, kotor, karam botol, kodi botol, alias hanyalah kopi manuju. Kalau saya tahu kopi manuju artinya cawan roi. Yang ada uang, tapi ya sudah lebih mulia tidak dimanusiakan. Nasihat supaya bersatu meredakan diri seperti Kristus. Filipi pasal 2 ayat 1. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, dan ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, walaupun dalam rupa Allah, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sampai di sana dulu pengajaran firman. Intinya ini sebuah bentuk pemaknaan, sebuah tugas pelayanan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Ya, saya kutip satu pepatah. Ini juga pepatahku lama di dunia akademisi ya, termasuk juga di dunia organisasi kemasyarakatan. Dalam bahasa Inggris seperti ini. Mohon kalau salah penyebutannya dalam bahasa Inggris seperti ini. Nanti Pak dan Cesanger terjemahkan. It is nice to be unimportant, but it is very important to be nice. Artinya apa? Menjadi orang baik itu penting, tetapi yang terpenting adalah menjadi orang baik. Ya. Orang penting, ketua MD penting, ketua MP penting, gubernur penting, presiden penting, bupati, wali kota penting. Tetapi yang terpenting adalah menjadi orang baik. Bukan semua orang penting itu baik, bukan semua orang penting itu baik. Belum tentu
Jokowi itu baik, walaupun posisinya penting. Tetapi yang pasti bahwa dalam sebuah pemaknaan kehidupan, orang baik itu pasti ada dalam posisi penting. Dimanapun orang bisa, puji Tuhan, shalom, ada selalu say hello. Tetapi dia jabatan penting, tapi banyak orang Manado bilang sunya tak seski. Ya, apa arti hidup ini? Ya, Pak Denny, mana tuh Pak teman saya Pak Samuel DP PAM. Dia di kampung, kita di kampung bawa dekat. Dan saya pernah jadi gembala di kampung halamannya. Lagi Samuel, ya, lagi Matulingas. Bagaimana kalau di Kalapan? Orangnya mana? Ya. Di Kalapan kongsinya apa Kutogor itu nyadak dapat rasa itu hidup ini. Tetapi Pak Sen kalau masuk di Kalapan kita di pendeta esar semua Kutogor senang. Itu tuh makna hidup. Yang terpenting itu tadi, karakter Kristus itu ada dalam hidup ini. Saya percaya bahwa teman-teman di sini, saya masih muda, begitu. Sudah usia 64 tahun saya. Bulan Juli ini saya 64. 65 saya pensiun sebagai dosen di Fakultas Hukum Unsrat. Kalau di tahun guru besar saya keluar SK Presiden, maka ketambahan 5 tahun, 70 baru pensiun. Tetapi keinginan saya lebih baik pensiun supaya fokus penuh dalam pelayanan. Manado dan tempat pelayanan saya dekat, cuma 1,5 jam. Pak Denny juga, Dr. Denny pernah ke sana. Pak Sem hari-hari, kalau dia jalan ke sana. Cuma ada satu teman saya juga, Pak Carlos, ya selama tidak ke Manado. Saya tahu teman-temannya. Puji Tuhan, jadi ini dasar untuk acara pengukuhan dan pelantikan majelis daerah GPD Banten untuk periode 2022-2027. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan ini kali ini pengarahan saya kembalikan kepada pejabat sementara Ketua MD Lampung yang juga putusan majelis daerah, majelis pusat di pelaksanaan musyawarah daerah Banten ini, Pak Pendeta Opung. Kami Opung. Ya, terima kasih. Kelanjutan yang akan kita lakukan adalah membaca berita acara pelantikan Majelis Daerah Banten Gereja Pantekosta di Indonesia. Pada hari ini, Rabu tanggal 29 bulan Juni tahun 2022, oleh rahmat Tuhan Yesus Kristus telah dilaksanakan pelantikan Majelis Daerah Banten. Pelantikan Majelis Daerah Banten yang dilaksanakan pada tanggal 29 bulan Juni 2022 bertempat di Sentra GPDI Jakarta telah memilih dan menetapkan Ketua Majelis Daerah yang dilengkapi dengan pengurus lengkap Majelis Daerah Banten periode 2022-2027 dan telah dilakukan pelantikan oleh Majelis Gereja Pantekosta di Indonesia. Demikianlah berita acara pelantikan dibuat sebagai kelengkapan administrasi dalam menerbitkan surat keputusan Majelis Pusat tentang susunan pengurus. Nah, saya baca SK-nya. Surat keputusan Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia nomor 0704 MP GPDI strip 6 2022 tentang penetapan Ketua Majelis Daerah Banten. Menimbang bahwa telah terjadi penggantian musda GPDI Majelis Daerah Banten. 2. Bahwa telah terjadi kekosongan kepemimpinan Majelis Daerah Banten. Memperhatikan surat Majelis Daerah Banten nomor 60 strip MD strip GPDI Banten 4/22
2022 tanggal 21 April 2022 tentang pelaksanaan Musda ke-6 GPD Banten 2022. Surat Majelis Pusat dengan nomor 04 MP GPDI Musda Banten 5 2022 hal pelaksanaan Musda MD Banten tanggal 31 Mei 2022. 3. Telah terjadi penolakan dan pelarangan dilaksanakannya Musda yang ke-6 GPD Banten pada tanggal 7-8 Juni 2022 di Mall Balai Kota Tangerang. 4. Bahwa akibat penolakan dan pelanggaran tersebut Musda GPD 6 GPD Banten dilaksanakan di Gedung Sentra GPD Jalan Danau Sunter Selatan, Jakarta Utara. 5. Bahwa pelaksanaan Musda ke-6 GPD Banten telah dibuka oleh Majelis Pusat dan dimulai paripurna 1 terpaksa ditutup karena adanya desakan dari aparat kepolisian. Mengingat 1. Anggaran dasar rumah tangga GPD bab 6 pasal 13 ayat 3 tentang pembelian majelis daerah. 2. Anggaran rumah tangga GPD bab 4 pasal 11 ayat 3 tentang majelis daerah. 3. Anggaran rumah tangga GPD bab 8 pasal 15 ayat 4 tentang musyawarah daerah. 4. Anggaran rumah tangga GPD bab 19 pasal 37 ayat 1 memutuskan menetapkan pertama, menetapkan Pendeta Samuel Tumbal sebagai Ketua Majelis Daerah Banten periode 2022-2027. Kedua, Pendeta Samuel Tumbal sebagai Ketua MD Banten bersama Majelis Pusat menyusun pengurus lengkap Majelis Daerah Banten periode 2022-2027. 3. Pelantikan pengurus Majelis Daerah Banten akan dilaksanakan oleh Majelis Pusat dalam suatu acara khusus. Surat keputusan ini dibuat untuk dilaksanakan dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta tanggal 23 Juni 2022, Majelis Pusat Gereja Pantekosta Indonesia Ketua Umum Pendeta Dr. Jenny Weol, MM, MTH, Pendeta Elim Simamora, Sekretaris Umum. Demikianlah pembacaan SK ini. Nah, sekarang kita akan masuk dalam penyusunan yang akan dipimpin oleh Ketua Majelis Daerah yang terpilih. Ya. Langsung datang. Ya, terima kasih pada Bapak-Bapak Majelis Pusat yang telah memberikan wejangan melalui firman Tuhan, juga yang telah menyampaikan dan membacakan SK dan Majelis Pusat mengenai hal penunjukan Ketua Majelis Daerah Banten. Dan bagaimana pada poin 2 di bagian bawah yang tadi sempat dibacakan bahwa MD, Ketua MD bersama dengan Majelis Pusat menyusun nama-nama dari rekan-rekan yang direkrut untuk duduk di jajaran MD. Maka dengan ini akan saya bacakan. Ya, ada nama-nama yang sudah ditulis kemudian diganti. Ini sesuai dengan persetujuan dari MP. Boleh saya bacakan dan mungkin sebentar langsung dilantik. Yang saya sebut namanya langsung dipasang. Ya, langsung berdiri. Langsung datang ke muka. Pertama, yang nama saya sendiri, Samuel Charles Tumbal sebagai Ketua. Wakil Ketua, Bapak Pendeta Heri Lumato, beliau
tidak di tempat, masih ada tugas di luar. Ikut Bapak Pendeta Emil Ogi, Silakan Pak Oi. boleh tolong gerak ke depan. Bapak Pendeta Yumulok sebagai wakil ketua, dan Bapak Pendeta Carlos sebagai wakil ketua juga. Pendeta Carlos Berikut Sekretaris Bapak Pendeta Fodi Mokwago, Wakil Sekretaris Pendeta Sahala Witagalung, beliau tidak di tempat, lagi ada di luar kota. Masih Wakil Sekretaris Bapak Pendeta Hani Rompis, ada. Dan berikut Pendeta Ibu Lisa Oping. Ya. Wakil Sekretaris. Berikut Bendahara Bapak Pendeta Maudi Lumundor. Ada? Ada. Wakil Bapak Pendeta Doni Mondong. Pendeta Mudir Monur Bendahara. Berikut wakil juga Bapak Pendeta Deni Lokoago. Masih wakil bendahara Bapak Pendeta Sudiro. Ada ya. Pendeta Deni Mokoago menjadi wakil bendahara. Ikut saya bacakan untuk Pendeta biro-biro. Sudiro bendahara. Biro Pengembalaan Bapak Pendeta Matius Podiaro. Biro PWJ Bapak Pendeta Bobi Lokulalam. Biro Penginjilan Bapak Pendeta Welly Par. Ada. Biro Pendidikan Bapak Pendeta Hani Lontaan. Biro Organisasi Bapak Pendeta Fekti Tuyu. Biro Pembangunan Bapak Pendeta Tony Setiawan. Ada. Biro Pelayanan Misi Bapak Pendeta Deni Paindang. Ada Bapak Dani Paindang. Biro Diakonia Bapak Pendeta Roni Wayono. Biro Litbang Bapak Pendeta Deni Karawan. Ada Bapak Deni Karawan. Biro Litbang, iya Bapak Deni Karawan. Biro Pengawasan Aset Bapak Pendeta Ferdi Lumondor. Biro Hubungan Antar Lembaga Bapak Pendeta Leo Peleng. Biro Multimedia Bapak Pendeta Repi Lakoy. Nah,
Bapak Pendeta Edi Tommy Kolompis, Ada? ya, Bapak Pendeta Lazarus, Ada sana. Ada sana. Ibu Pendeta Arobaya, ada. Bapak Pendeta Martin Mangi, yang terakhir Bapak Pendeta Stefanus Chan. Saya kira itu nama-nama yang sempat kami kumpulkan dan bicara dengan Bapak Majelis Pusat. Jadi ini atas persetujuan beliau, dan tentunya nama-nama ini nanti sebentar akan dibuatkan berita acara. Saya serahkan kepada Baik, Bapak-Bapak yang terpilih, mohon diingat tugas yang dibebankan tadi, karena setelah nanti dilantik, Anda akan menandatangani. Nanti ada garing-garing di sini sudah disiapkan, semua biro-biro nanti dan sudah ada, tinggal Anda bilang Anda di sini tanda nama dan tanda tangan, supaya saudara-saudara benar-benar main bekerja, ya. Nah, sebelum kita masuk ini, kita akan tandakan namanya janji kesetiaan. Siap? Siap. Oke. Saya ditugas oleh pimpinan saya. Janji kesetiaan. Janji kesetiaan Dalam nama Bapa, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. yaitu Tuhan Yesus Kristus. Majelis Daerah Banten Gereja Pantekosta Indonesia berjanji Majelis Daerah Banten Gereja Pantekosta di Indonesia berjanji bahwa kami akan melaksanakan tugas-tugas pelayanan akan melaksanakan tugas-tugas pelayanan sebagai pengurus Majelis Daerah Banten sebagai pengurus Majelis Daerah Banten Gereja Pantekosta di Indonesia, Gereja Pantekosta di Indonesia, dan tetap berpegang teguh kebenaran firman Allah terhadap firman Allah serta semua ketentuan organisasi Gereja Pantekosta di Indonesia, serta semua ketentuan di Indonesia, bahwa kami akan melayani Tuhan dan pekerjaannya akan melayani Tuhan dan pekerjaannya dengan ketulusan hati, kekudusan, pengabdian yang sungguh-sungguh, sebagai wujud pengembangan talenta yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa kami akan mengutamakan tugas pelayanan yang telah dibebankan kepada saya sebagai pengurus Majelis Daerah Banten Gereja Pantekosta di Indonesia, lebih daripada kepentingan pribadi atau kelompok, bahwa kami akan mengutamakan tugas pelayanan dan martabat sebagai pengurus Majelis Daerah Banten Gereja Pantekosta di Indonesia, serta akan menunjukkan sifat-sifat perilaku Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan saya, bahwa kami akan menunjukkan kesetiaan
akan menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan Yesus Kristus kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja sebagai kepala gereja dan kesetiaan kepada organisasi Gereja Pantekosta di Indonesia dan kesetiaan kepada organisasi Gereja Pantekosta di Indonesia serta ketaatan kepada pemimpin Gereja Pantekosta di Indonesia, serta ketaatan kepada pemimpin Gereja Pantekosta di Indonesia, ketaatan kepada pemerintah, ketaatan kepada pemerintah, dan memegang teguh rahasia organisasi Gereja Pantekosta di Indonesia. dan memegang teguh rahasia organisasi Gereja Pantekosta di Indonesia. Kiranya Roh Kudus Kiranya Roh Kudus akan menolong dan memberikan kemampuan kepada kami. kepada kami. Amin. Amin. Baik, kita akan